Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang-abang semuanya, teteh-teteh tanpa terkecuali. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, saya doakan sehat selalu dan dipermudah segala urusannya ya. Di sini saya seperti biasanya mau bertrading di platform bidar option, tepatnya di Binomo ya. Tapi kali ini kita bakalan menggunakan teknik kompensasi ya. Kompensasi, tapi masih sama, kita bermain di per satu periode pastinya ya bang-abang ya. Anggap aja ini kita modal 100 dolar ya, anggap aja real akun, dan kita mau kalikan 3 kali untuk kompensasinya. Kira-kira rungkat gak nih kira-kira ya. Dan teman-teman kalau mau terjun di real akun, usahakan bisa mempunyai trading plan ya, artinya mempunyai resiko batasnya berapa dan profit hariannya berapa, seperti itu. Jadi ada tujuan ketika kita masuk market. Oke, di sini saya mempunyai informasi kenaikan. Kita di sini mempunyai informasi kenaikan ya, Bang-abang ya. Kalau kita loss, kita kan open posisi 1 dolar. Kalau loss kita kalikan 3 dolar. Kalau 3 dolar loss kita kalikan 9 dolar, seperti itu ya. Kalikan 3 seperti itu. Kalau nggak seperti itu, kita hitungannya tetap rugi. Dan apakah dengan teknik ini, dengan strategi ini, mampu nggak 100 dolar bisa naik saldonya atau malah jadi menurun? Oke, kita bakal lihat di sini saya menemukan informasi kenaikan. Kita cari teknik yang super duper simple aja ya bang-bang ya, biar nggak terlalu banyak mikir ya. Yang penting profitable-nya itu bagus gitu ya. Kalau kita main kompensasi ya nanti kita tinggal batasin aja. Kalau kita ruginya berapa, udah apa menurut kita lumayan ruginya, ya udah kita keluar dari market, seperti itu. Besok kita perang lagi kayak gitu, atau beberapa jam lagi kita perang lagi. Kalaupun kita profit, kita juga harus seperti itu ya abang-abang ya. Oke, kita bakalan bertrading berdurasi 1 jam di sini ya, seperti biasanya ya. Modal 100 dolar untuk persiapan, modal 100 dolar biar durasinya agak lama ya. Jadi benar-benar uang 100 dolar ini janganlah uang yang kebutuhan dapur ya. Artinya kita punya uang yang uang itu lebih. Katakanlah kita punya uang 10 juta, yang 1 juta kita masukkan ke market, seperti itu. Oke, kita open posisi sell di sini abang-abang ya. Sini kita open posisi sell. Kalau di sini kita loss, kita bakalan kompensasi kalikan 3. Kita bakalan lihat di sini apakah di sini kita bakalan profit atau loss. Kelihatannya di sini kayaknya loss, kayaknya sih ya. Kita nggak tahu juga ya dia bakalan turun lagi atau gimana. Udah dulu bang ya, udut sama kopi, jangan lupa. Kalau kalian suka, teman-teman suka dengan video yang aku upload, jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa bunyikan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru pastinya. Oke, kita siap-siap kalikan 3 aja, takutnya ini loss. Mana 3? Dapat nggak nih? Nggak dapat ya. Oh, saya open posisi naik di sini, bukan sell. Ini udah saya open posisi naik, bukan sell. Keliru tadi, gak apa-apa. Karena ini adalah bentuk pembatalan untuk turun dalam strategi yang saya gunakan, seperti itu. Tadi yang open posisi sell itu kepencet tuh. Meskipun ini nantinya loss, saya bakal open posisi naik. Ini 212 ya.
karena saya anggap ini adalah bentuk pembatalan untuk turun, makanya di sini saya open posisi naik dan alhamdulillah di sini naik ya. Yang open posisi sell yang pertama itu kan keliru tuh, makanya di sini loss yang satu ya. Oke, kita kembalikan lagi ke settingan awal yaitu $1 ya teman-teman ya. Saldonya udah naik, kita udah profit $7 ya, udah lumayan tuh $7. Target profit kita targetnya cuma 1 jam ya untuk untuk masuk market 1 jam, dan profit yang kita targetkan adalah 500.000. 500.000 itu kisaran di angka berapa ya, $30 ya kalau nggak salah ya. Kalau $40 itu udah tembus 700-an tuh ya, kisaran 30-35 dolaran lah, lumayan tuh bang ya. Dalam durasi 1 jam target kita profitnya 500.000, tapi modalnya $100 ya. Dan untuk lossnya kita target berapa ya lossnya? Kalau $100 itu kan 1.500.000-an itu ya. Kita kalau 100 ambil 20 berarti tinggal 80 ya. Berarti anggap aja kalau kita rugi di $20 kita stop seperti itu ya. Itu pun kalau agak amarah ya. Tapi teman-teman tahu sendiri ya, kalau lagi emosinya naik ya pasti tetap aja dikejar ya, meskipun loss tetap aja dikejar. Ini tidak bisa dipungkiri ya, sebagai seorang trader siapapun dia ya. Makanya di sini di dalam trading kita itu harus bisa mengontrol yang namanya emosi ya. Oke, di sini saya menemukan informasi kenaikan dan kita tunggu konfirmasi. Kita di sini menggunakan hukum kompensasi, teknik kompensasi ya. Teknik satu periode. Jadi untuk open posisinya itu per satu periode. Jadi tetap teknik satu periode tapi menggunakan hukum kompensasi, dan kita open posisinya per 1 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Di sini informasinya kenaikan dan terkonfirmasi naik. Di sini saya akan open posisi naik. Untuk open posisi naik kita opennya di perpindahan candle ya. Oke, udah pindah tuh, kita bantai untuk open posisi buy. Jadi bidikan kita targetnya adalah C5 ya. Analisa di C5, OP-nya di C5. Seperti itu abang-abang ya. Dan untuk keuntungan platform Binomo itu lebih rendah ya daripada Olimtrade ya. Kalau di Olimtrade itu kisaran berapa ya? Kalau di Binomo kita itu cuma dapat 82% dari modal ya keuntungannya. Tapi kalau di Olimtrade itu kisaran 85 kalau nggak salah. Oke bang, di sini kita dapat nggak? Oke, dapat ya abang-abang ya. Kalau udah dapat seperti ini udah kita fokus analisa lagi. Kecuali nggak dapat, kita baru bantai lagi ya. Saldonya udah naik $8, udah lumayan. Jadi kalau modal $100, target kita itu $30 ya. Target profit itu $30 dan target kerugian itu $20, dan durasi masuk market 1 jam. Udah 1 jam kita keluar, mau nggak mau kita keluar. Di dalam durasi 1 jam kita masuk market, mau kita udah dapat berapa kita keluar aja.
Tapi kalau belum 1 jam terus kita udah rugi $20, ya udah kita keluar juga. Seperti itu ya. Kalau kita udah untung tuh $30 tapi durasinya masih belum 1 jam, ya lebih baiknya kita keluar dulu, keluar aja. Kita masuk lagi nanti seperti itu. Biar kita itu belajar konsisten ya. Dan jangan lupa untuk selalu withdraw gitu. Karena withdraw itu bisa membuat kita itu tambah pede ya, tambah pede. Memberikan sebuah energi positif dalam diri kita ya. Daripada gak di WD, depo-depo mulu ya, merah-merah mulu ya. Kan kalau di WD kan itu suka itu ya, kuning-kuning tuh ya, mantap ya. Jadi kalau punya modal pas-pasan, janganlah untuk depo ya. Buat kebutuhan yang lain aja, itu sih saran saya ya. Karena hal itu kalau kita lakukan, kalau kita maksain untuk deposit sedangkan uang itu kita benar-benar butuh buat kebutuhan yang lain, itu bisa mengganggu psikologis kita kalau itu loss nanti. Beneran itu ya bang-abang ya. Dan jangan pernah memaksa untuk deposit untuk masuk market di real akun kalau hanya cuma modal utang ya. Kita menggadaikan barang apa kita ya, jangan seperti itu. Baik kita dapat uang hasil kerja atau dapat uang, intinya ada uang dingin gitu aja ya bang-abang ya, yang mana uang itu memang khusus buat perang gitu. Karena market ini kita itu tidak ada yang tahu ya, market itu tidak ada yang tahu dia bakal turun atau naik, kita nggak ada yang tahu. Yang kita usahakan gimana caranya kita bisa mengambil keuntungan dari market. Kebanyakan dari diri kita sebagai seorang trader itu kita itu nggak bisa menanggung, nggak bisa ngontrol yang namanya emosi, sifat tamak, serakah seperti itu ya. Udah untung banyak tapi nanggung, kurang dikit ya. Siapa yang seperti itu, ayo ngaku. Aku sendiri kayak gitu abang-abang ya. Udah dapat modal dari 160.000, 150 atau 140 atau $10, itu udah jadi 800 700 ya. Tapi nanggung sedikit lagi, nanggunglah 1 juta gitu ya. Akhirnya saldonya semakin turun dan emosi kita langsung kita bantai all in. Wah, malah gak dapet kita. Siapa yang kayak gitu biasanya? Yang ngomong ya bang-abang ya. Oke, di sini informasinya kenaikan, kita open posisi apa di sini? Kita tengok dulu. Kita open posisi sell. Kalau di sini kita loss, kita tunggu dulu ya dia. Ini kan informasi kenaikan tapi konfirmasinya lemah di sini. Harusnya sih turun, tapi kalau di sini kenaikannya bodinya ini lebih kuat daripada body candle sebelumnya, daripada candle bullish sebelumnya, maka kita bakal open posisi turun. Maksudnya kalau candle body yang lagi berjalan ini lebih besar daripada candle body bullish sebelumnya, kita bakal open posisi naik karena ini pembatalan untuk turun. Seperti itu abang-abang ya. Kita siapkan untuk perkaliannya, kompensasi kalikan 3 kalau ini loss. Kita tunggu dulu bang, santai bang. Oke, sudah pasti loss sih kalau ini nih. Oke, open posisi buy. Ini pembatalan untuk turun nih bang. Pembatalan untuk turun. Pembatalannya hanya di C5 ya. Kalau di C5 ini makin kuat untuk naik, gak apa-apa, kita bakal tetap open posisi naik. Meskipun di sini kita loss lagi, kita bakal bantai untuk open posisi naik. Kita kalikan 3 lagi, 3 kali 3 sama dengan 9. Udah tuh, tadi kan kita untung $8 kan, udah habis tuh keuntungannya. Kita kalikan 9. Kalau 9 ini dapat, berarti balik lagi nanti bang, tenang aja bang. Tersisa 10 detik.
open posisi naik. Wow, tinggal 95 bang. Ingat-ingat ya, kalau kita udah loss $20 kita bakal berhenti, kita bakal keluar dari market. Apakah di sini kita bakalan profit? Soalnya kalau kita kompensasi perkaliannya kita kalikan 3, itu pasti balik tuh kekalahan yang tadi itu bang. Kita tengok ya, tadi kan kita profit $8 ya, saldo kita tadi udah nyentuh di $108. Ketika ini nanti profit, kita tengok nih saldonya udah naik berapa. Cerwet, wow, $11 bang ya, udah nambah $2 kan. Kita turunkan lagi saldonya bang. Kita cari keuntungan, anggap aja ini real akun ya, akun real. Jadi kita latihannya di sini. Kita cari keuntungan $30 ya. $30, saldo 100, cari keuntungan 30%. 30% udah lumayan tuh bang ya, nanti masuk lagi tuh atau besok masuk lagi. Penghasilan kita aja bang ya, tiap hari itu paling enggak kalau ikut orang ya kuli bangunan aja berapa ya, kisaran 100, ada yang 90, ada yang 95 ya, ada yang 120, ada yang 130, beraneka ragam. Kita nggak ngapa-ngapain, coba mengelola saldo. Kalau kita punya skill ya kita dapat lah di atas 100 ya tiap hari, bahkan nggak sampai sehari ya, cuma beberapa jam. 1 jam ini aja targetnya 1 jam ya bang ya, udah ngantongin segitu, udah lumayan tuh bang. Kita kalikan aja 500 tuh, $30 kali berapa, 30 atau kalikan seminggu aja udah dapat berapa gitu bang, lumayan bang. Oke, di sini saya menemukan informasi kenaikan, apakah di sini terkonfirmasi? Informasinya kenaikan. Kita tunggu di sini konfirmasinya ya bang-bang ya. Informasi kenaikan. Konfirmasinya apakah terkonfirmasi? Oke, tidak terkonfirmasi. Di sini saya open posisi sell. Kalau di sini dia naik dan bodinya lebih besar lagi daripada body candle bullish sebelumnya, maka kita bakal open posisi naik ya. Karena ini pembatalan untuk turun. Kalau ngebentuk penurunan tapi penurunannya lemah, kita bantai open posisi naik. Tapi kalau lebih kuat lagi kita bantai open posisi turun seperti itu. Ini kenaikannya menjadi penerusan nih, kita bakal open posisi naik di sini ya. Oke, siap-siap perpindahan candle open posisi buy. Meskipun di sini dia turun, kita tetap bakal open posisi naik ya abang-abang ya. Sungguh-sungguh sangat menegangkan ya abang-abang ya. Anggap aja akun demo atau akun daily ini kita anggap sebagai real akun ya. Kalau kita udah terbiasa konsisten belajarnya seperti ini, nanti ke bawah ketika kita masuk di real akun. Kalau kita banyak-banyak layer, kita juga bakal terbiasa juga di real akunnya seperti itu nanti. Meskipun di sini dia ngebentuk candle penurunan, kita tetap bakal bantai untuk open posisi naik karena pembatalan itu berada di C5 dalam strategi yang saya gunakan. Yang pasti strategi ini sudah saya riset ya bang-bang ya.
Oke, kita open posisi naik lagi di sini. Wow. 98, Bang. Kompensasi level 1. Level 2 ini, kompensasi level 2 nih, Bang. Dapat nggak nih kira-kira? Tadi di C5 kita loss, K1 loss, ini K2 nih. Dapat nggak nih kira-kira K2? Dapat lah. Masa gak dapat? 9 kali kan 3 berapa, Bang? 27 ya. Siap-siap aja kita. K2, K3 ya. K1, K1, K2. Oh, kayaknya dapat, Bang. Dak dik duk nih, Bang. Jantungan, Bang. Wah, lumayan dapat lagi ya. Udah naik saldonya jadi 15 ya. Kita turunkan lagi saldonya. Bang. Kita ngopi dulu, Bang. Dapat 15 tuh, Bang. Bang, kalau sebelum durasi 1 jam kita udah dapat $30 atau 30% dari modal keuntungannya ya. Terus kita kerugiannya masih karena kita kerugiannya masih belum nyentuh di 20%, artinya kita masih untung. Gimana kalau kita gas lagi, Bang? Selama itu masih untung, Bang, ya nggak masalah, terserah ya. Terserah trading plan kalian masing-masing ya, Bang ya. Tapi kalau saran saya sih ya mending di itu aja, berhenti dulu ya, karena kita belajar konsisten. Profitnya target hariannya segitu, ya udah segitu aja dulu. Nanti kalau udah sukses selama 30 hari, katakan 1 bulan lah kita menggunakan trading plan-nya seperti ini. Kalau udah sebulan baru kita naikkan lagi tuh, jadi 30 naik menjadi 50. Wah, berapa tuh, lumayan ya, udah setengah juta ya. Namanya santai juga nih, Bang ya, santuy gitu ya. Durasi 1 jam. Udut, Bang. Nggak usah banyak-banyak strategi ya, satu strategi aja kalau udah bikin cuan. Nggak usah pindah-pindah ya, cintai aja strategi itu ya, mantap kan kalau udah cuan mulu ya. Informasinya kenaikan, wah telat aku di sini, Bang. Telat, iya telat, biarin lah. Oke, di sini kita open posisi naik ya. Kebanyakan opennya tuh. Dapat nggak di kira-kira, Bang? Roset yuk.
Oke, mantap. Jadi cara riset tuh seperti ini bang, kita kembali ke history market di belakang gini ya, dari berapa jam gitu ya, katakanlah dari pagi tuh kita risetnya ya, dari jam 6. Nah jam 6 nih formasi kenaikan, woi naik, woi naik, woi naik. Satu, kedua, ketiga, naik, plus, naik, turun, naik. Dan untuk strategi ini hindari yang namanya sumbu atas bawah panjangnya itu sama ya, hindari yang itu. Turun, oke, informasi kenaikan terkonfirmasi naik, telat ya. Kita coba open posisi sell di sini.
Teknik yang sangat-sangat simpel sekali ya abang-abang ya. Formasinya penurunan. Udah 30 menit ya. Berarti kurang 30 menit lagi. $20 itu udah dapat kisaran 300.000 ya abang-abang ya. Trading santai aja, nggak usah terburu-buru dapat banyak ya. Yang ada nanti ujung-ujungnya rungkat. Santai aja trading itu, yang penting hasilnya profitnya lumayan gitu, daripada kita terburu-buru ujung-ujungnya kita rungkat ya. Informasi penurunan. Untuk strategi ini kita hindari yang namanya sumbu atas bawah panjangnya sama ya, hindari. Contoh seperti ini, sini udah maghrib abang-abang ya. Nah seperti ini kan sama panjangnya, hindari yang seperti ini nih, hindari. Kita nanti bakal coba modif ya untuk strategi ini di TF yang paling kecil ya, 5 detik. Kita coba modif di TF 5 detiknya nanti. Kira-kira profitable-nya lumayan nggak, kira-kira masuk nggak kira-kira. Di sini kita open posisi sell. Sini kita loss, kita bakal kompensasi kalikan 3. Sell.
Apakah di sini kita los lagi? Kita kalikan 3, 9. Sell. Ini udah di level kompensasi level 2 ya bang ya. Buset, naik lagi bang. 27 ya. Wah, gangguan nih bang. Gangguan. Tuh kan. Telat kita. Nggak apa-apa lah. Masih bisa open. Gangguan tadi bang ya. Ini kompensasi level 3 nih bang. K1 berapa nih? Ya level 3 nih bang. Banyak kalau level 3 bang ya, perkaliannya bang. Sangat buat jantungan nih bang. Dapat nggak nih kira-kira bang? Semoga dapat lah ya bang ya. Oke. Wah mantap. Kompensasi level 3 masuk ya bang ya. Udah $28. Sini durasinya udah 38 menit. Formasi kenaikan. Konfirmasinya naik, open posisi naik bang. Kalau loss kita combine kalikan 3. Oke, siap-siap perpindahan candle. Buy.
kenapa 2 kali nih sih, agak leon ya. Aku kan kliknya 1 kali, tapi di sini open posisinya 2 kali. Oh, yang ini ya, yang 9 itu yang belum itu bang, belum hilang yang profit 9 itu bang ya. Udah sini udah 40 menit tuh rekod videonya. Dapat gak target kita bang untuk mencari profit 30% dari modal dengan modal $100? Kayaknya dapat bang ya dengan teknik ini bang ya. Wow, tinggal $1 lagi bang ya, santai lah. Kalau udah dapat kita bakal udahan dulu bang ya untuk videonya bang, meskipun nggak durasi 1 jam nggak apa-apa bang ya, yang penting udah dapat target. Jadi usahakan untuk modal $100 ya bang ya untuk teknik ini ya, karena menggunakan hukum kompensasi ya. Jadi $100 itu uang yang siap hilang ya, jangan berharap lebih ya. Ya nggak apa-apa kita berharap lebih, tapi karena kerugian itu adalah sebuah kepastian ya, dan keuntungan itu adalah sebuah keberuntungan dalam dunia trading. Jadi gimana caranya kita bisa menciptakan keuntungan yang beruntun. Makanya di sini kita belajar menciptakan sebuah strategi yang menurut kita itu profitable-nya itu lumayan gitu ya bang ya. Oke, di sini saya menemukan informasi penurunan. Apakah di sini terkonfirmasi turun atau malah kebalikannya? $100 itu kalau dirupiahkan kurang lebih 1.500.000-an ya. Kalau enggak 1.600.000 ya, kisaran lah kurang lebihnya seperti itu. Karena sekarang dolar itu udah naik ya, dulunya 14.000, sekarang udah 15.000 sekian. Nih kalau kita masuk market, ingat kita harus punya trading plan. Artinya kita masuk market itu harus punya target profit, target loss juga, kerugiannya lah berapa, profitnya berapa, seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti jadinya itu kita itu nggak punya arah bang. Iya beneran nggak punya arah. Nanti kalau udah profit banyak tuh pasti kurang dan kurang. Namanya sifat manusia itu rakus tamak, itu pasti bang, nggak bakal nggak itu ya. Begitu juga dengan di saat kita rugi ya, sama kayak gitu, kita bakal melanjutkan terus menerus seperti itu padahal marketnya lagi gak bagus. Dan kita open posisi harus menunggu yang namanya momentum ya, momentum sesuai strategi yang kita gunakan. Kalau nggak sesuai janganlah, kita skip aja ya, karena itu adalah peraturan yang udah kita buat sendiri. Oke, di sini informasinya penurunan apakah terkonfirmasi. Di sini saya open posisi naik bang ya. Kalau tadi saya open posisinya di C5, sekarang kita pindah haluan posisi open posisinya di C1 aja. Karena saya tengok dari keduanya itu sama-sama memberikan peluang besar ya. Di C5 ada sebuah strategi untuk open posisinya di C5, untuk open posisi di C1 juga ada peluang juga. Makanya saya OP-nya untuk open posisi di C1 aja di sini. Karena kenapa? Kalau aku open posisinya di C1 itu peluang untuk kompensasinya lebih sedikit lagi. Oke. Apakah di sini profit? Alhamdulillah dapat bang. Wah, $30 udah bang. Ini udah melampaui profit ya. Enggak lah, udah pas nih ya.
Kita coba satu lagi lah bang ya, atau kita genapkan 1 jam durasinya ya. Oke bang, saya belajar konsisten ya. Meskipun ini videonya belum nyampe 1 jam, saya akan tutup dulu. Saya udahan dulu. Buat teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton ya. Dan buat kalian yang suka, silahkan di subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Dari saya pribadi, salam solidaritas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.